Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Renaldi Aldi. Di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah suku Bugis. Nah, tanpa perlu berlama-lama, yuk simak pembahasannya. Suku Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu masuk ke Nusantara setelah gelombang imigrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitulah Sudung Pugi. Ketika rakyat Sudung Pugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Tougi, atau orang-orang atau pengikut dari Lasa Tumpugi. Lasa Tumpugi adalah ayah dari Wecudai dan bersaudara dengan Batara Latu, ayahanda dari Saweri Gading. Saweri Gading sendiri adalah suami dari Wecudai dan melahirkan beberapa anak termasuk Lagaligo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9.000 halaman folio. Saweri Gading Opunaware yang dipertuan di Ware adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra Lagaligo. Dalam tradisi masyarakat Bugis, kisah Saweri Gading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwu, Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi, seperti Buton. Komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rappang. Meski tersebar dan membentuk suku Bugis, tapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten, yaitu Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, dan Baru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Masa kerajaan-kerajaan Bone, di daerah Bone terjadi kekacauan selama 7 generasi, yang kemudian muncul seorang Manurung yang dikenal Manurung Rimatajang. 7 raja-raja kecil melantik Manurungi Rimatajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone, dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Adek Pitue. Kerajaan Makassar di abad ke-12, 13, dan 14 berdiri kerajaan Goa, Sopeng, Bone, dan Wajo yang diawali dengan krisis sosial di mana orang saling memangsa laksana ikan. Kerajaan Makassar kemudian terpecah menjadi Goa dan Talo, tapi dalam perkembangannya kerajaan kembar ini kembali menyatu menjadi kerajaan Makassar. Kerajaan Sopeng, di saat terjadi kekacauan di Sopeng, muncul 2 orang Manurung. Yang pertama seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurunge Rigoarie yang kemudian memerintah Sopeng Riaja, dan kedua seorang laki-laki yang bernama Latemamala Manurunge Risekanyili yang memerintah di Sopeng Rilau. Akhirnya 2 kerajaan kembar ini menjadi kerajaan Sopeng. Kerajaan Wajo, sementara kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai daerah yang berkumpul di sekitar Danau Lampulumen yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Wangeri Lampulung. Sepeninggal beliau, kemudian tersebut berpindah ke Boli yang dipimpin oleh seseorang yang juga memiliki kemampuan supranatural. Datangnya Lapauke, seorang pangeran dari kerajaan Cina Pamana, beberapa lama setelahnya kemudian membangun kerajaan Cinotadi selama 5 generasi. Kerajaan ini bubar dan terbentuk kerajaan Wajo. Konflik antar kerajaan pada abad ke-15 ketika kerajaan Goa dan Bone mulai menguat dan Sopeng serta Wajo mulai muncul, maka terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Kerajaan Bone yang memperluas wilayahnya sehingga bertemu dengan wilayah Goa di Bulukumba, sementara di utara Bone bertemu Luwu di Sungai Walanae, sedang Wajo perlahan juga melakukan perluasan wilayah, sementara Sopeng memperluas ke arah barat sampai di Baru. Perang antar Luwu dan Bone dimenangkan oleh Bone, dan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Sungai Walanae adalah jalur ekonomi dari Danau Tempe dan Danau Sidenreng menuju Teluk Bone. Untuk mempertahankan posisinya, Luwu membangun aliansi dengan Wajo dengan menyerang beberapa daerah Bone dan Sidenreng. Berikutnya, wilayah Luwu semakin tergeser ke utara dan dikuasai Wajo. Melalui penaklukan ataupun penggabungan, Wajo kemudian bergeser dengan Bone. Invasi Goa kemudian merebut beberapa daerah Bone serta menaklukkan Wajo dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemoni Goa, kerajaan Bone
Wajo, dan Sopeng membuat aliansi yang disebut Teluk Pocoe. Penyebaran Islam pada awal abad ke-17, datang penyebar agama Islam dari Minangkabau atas perintah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Mereka adalah Abdul Makmur Datuk Ribandang yang mengislamkan Goa dan Tallo, Sulaiman Datuk Patimah menyebarkan Islam di Luwu, dan Nurdin Aryani Datuk Ritiro. Kolonialisme Belanda pertengahan abad ke-17, terjadi persaingan yang tajam antara Goa dengan VOC, hingga terjadi beberapa kali pertempuran sementara Arumpone ditahan di Goa, dan mengakibatkan terjadinya perlawanan yang dipimpin Letnan Ritatta dan seorang Arumpalaka. Arumpalaka didukung oleh Turatea, kerajaan kecil Makassar yang tidak sudi berada di bawah Goa. Sementara Sultan Hasanuddin didukung oleh menantunya Letnan Ritlai Tesangen Arum Matoa Wajo, Maradia Mandar, dan Datu Luwu. Perang yang dahsyat mengakibatkan Benteng Sombaopu luluh lantah. Kekalahan ini mengakibatkan ditanganinya perjanjian Bongaya yang merugikan kerajaan Goa. Pernikahan Lapatau dengan putri Datu Luwu, Datu Sopeng, dan Somba Goa adalah sebuah proses rekonsiliasi atas konflik di Jazirah Sulawesi Selatan. Setelah itu tidak ada lagi perang yang besar sampai kemudian di tahun 1905 sampai tahun 1906. Setelah perlawanan Sultan Husain Karaing Lembang Parang dan Lapawawi, Karaing Segeri Arumpone dipadamkan, maka masyarakat Bugis Makassar baru bisa betul-betul ditaklukkan Belanda. Kosongnya kepemimpinan lokal mengakibatkan Belanda menerbitkan Korte Verklaring, yaitu perjanjian pendek tentang pengangkatan raja sebagai pemulihan kondisi kerajaan yang sempat lowong. Setelah penaklukan, kerajaan tidak lagi berdaulat, tapi hanya sekedar perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sampai kemudian muncul Jepang menggeser Belanda hingga berdirinya NKRI. Masa kemerdekaan, para raja-raja di Nusantara bersepakat membubarkan kerajaan mereka dan melebur dalam wadah NKRI. Pada 1950 sampai 1960-an, Indonesia khususnya Sulawesi Selatan disebutkan dengan pemberontakan. Pemberontakan ini mengakibatkan banyak orang Bugis yang meninggalkan kampung halamannya. Pada zaman Orde Baru, budaya periferi seperti budaya di Sulawesi benar-benar dipinggirkan, sehingga semakin terkikis. Sekarang generasi muda Bugis Makassar adalah generasi yang lebih banyak mengkonsumsi budaya material sebagai akibat modernisasi, kehilangan jati diri akibat pendidikan pola Orde Baru yang meminggirkan budaya mereka. Seiring dengan arus reformasi, muncullah wacana pemekaran. Daerah Mandar membentuk provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat. Kabupaten Luwu terpecah 3 daerah tingkat 2, sementara banyak kecamatan dan desa kelurahan juga dimekarkan, namun sayangnya tanah tidak bertambah luas, malah semakin sempit akibat bertambahnya populasi dan transmigrasi. Mata pencarian masyarakat Bugis tersebar di daratan rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencarian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Selain itu, masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintahan dan menekuni bidang pendidikan. Bugis perantauan kepiawaian suku Bugis Makassar dalam mengarungi samudra cukup dikenal luas, dan wilayah perantauan mereka pun hingga Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand, Australia, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Bahkan di pinggiran kota Cape Town, Afrika Selatan, terdapat sebuah suburb yang bernama Makassar, sebagai tanda penduduk setempat mengingat tanah asal nenek moyang mereka, Bugis dan Makassar, serta konflik sesama kerajaan Bugis pada abad ke-16, 17, 18, dan 19 menyebabkan tidak tenangnya daerah Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang Bugis bermigrasi, terutama di daerah pesisir. Selain itu, budaya merantau juga didorong oleh keinginan akan kemerdekaan. Kebahagiaan dalam tradisi Bugis hanya dapat diraih melalui kemerdekaan. Bugis di Kalimantan Selatan pada abad ke-17, datanglah seorang pemimpin suku Bugis menghadap Raja Banjar yang berkedudukan di Kayutangi, Martapura untuk diizinkan mendirikan pemukiman di Pagatan, Tanah Bumbu. Raja Banjar memberikan gelar Kapitan Laut Pulo kepadanya yang kemudian menjadi Raja Pagatan. Kini sebagian sebesar suku Bugis tinggal di daerah pesisir timur Kalimantan Selatan, yaitu Tanah Bumbu dan Kota Baru. Bugis di Sumatera dan semenanjung Malaysia setelah dikuasainya kerajaan Goa oleh VOC pada pertengahan abad ke-17, banyak perantau Melayu dan Minangkabau yang menduduki jabatan di kerajaan Goa bersama orang Bugis lainnya ikut serta meninggalkan Sulawesi menuju kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Di sini mereka turut terlibat dalam perebutan politik kerajaan-kerajaan Melayu
Hingga saat ini banyak raja-raja di Johor yang merupakan keturunan Bugis. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sejarah suku Bugis. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.